Pernahkah Anda merasa hidup ini penuh tekanan? Terkadang, kita dihadapkan pada situasi yang sulit, entah itu menghadapi orang-orang yang menyebalkan, merasa cemas tentang masa depan, atau frustrasi karena hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam momen seperti ini, kita cenderung panik, marah, atau malah menyerah begitu saja. Namun ada sebuah filosofi kuno yang menawarkan cara berpikir yang bisa membantu Anda menghadapi semua itu dengan lebih tenang dan penuh kendali. Filosofi tersebut adalah stoikisme. Dalam stoikisme, ada 4 kebajikan utama yang menjadi fondasi hidup yang bermakna. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Keempat prinsip ini bukan hanya teori, tapi bisa Anda terapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi tantangan dengan lebih bijak dan tenang. Di video ini, kita akan membahas keempat kebajikan tersebut dan bagaimana penerapannya bisa mengubah cara Anda menjalani hidup. 4 kebajikan utama stoikisme yang bisa mengubah hidup Anda. 1. Kebijaksanaan. Dalam filosofi stoikisme, kebijaksanaan adalah kebajikan utama yang berfungsi sebagai fondasi bagi semua kebajikan lainnya. Kebijaksanaan mengacu pada kemampuan untuk memahami apa yang benar dan bermanfaat dalam kehidupan. Orang yang bijaksana tidak hanya tahu banyak hal, tetapi juga mampu berpikir jernih, membuat keputusan yang tepat, dan bertindak dengan pertimbangan yang matang. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan sekadar kecerdasan intelektual, melainkan kemampuan untuk mempraktikkan pengetahuan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu prinsip utama dalam kebijaksanaan Stoik adalah memahami perbedaan antara hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan yang tidak. Hal-hal yang bisa Anda kendalikan meliputi pikiran, tindakan, dan sikap Anda. Sebaliknya, kuaka, opini orang lain, atau kejadian tak terduga adalah hal-hal di luar kendali Anda. Menyadari perbedaan ini adalah langkah pertama untuk hidup dengan lebih tenang dan penuh kendali. Dengan berfokus pada apa yang dapat Anda ubah, Anda tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang sia-sia. Kebijaksanaan juga berhubungan erat dengan kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar di saat yang sulit. Orang yang bijaksana tidak terburu-buru dalam bertindak, tetapi mempertimbangkan segala risiko dan konsekuensi. Mereka mampu melihat gambaran besar dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi sesaat. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa seseorang harus melatih diri untuk berpikir logis, objektif, dan rasional agar dapat membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Selain itu, kebijaksanaan juga mencakup kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Orang bijak memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mereka tidak menyalahkan keadaan atau orang lain, melainkan mengevaluasi diri sendiri untuk mencari pelajaran yang bisa diambil. Dengan sikap ini, mereka terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Terakhir, kebijaksanaan dalam stoikisme menuntun seseorang untuk hidup selaras dengan akal sehat dan alam. Filosofi ini menekankan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan universal. Dengan melatih kebijaksanaan, Anda akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, membuat keputusan yang bijak, dan menemukan makna sejati dalam setiap pengalaman yang Anda jalani. 2. Keberanian. Keberanian dalam stoikisme bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang keberanian moral dan mental. Para filsuf Stoik percaya bahwa keberanian adalah fondasi dari kehidupan yang bermakna. Keberanian diperlukan untuk menghadapi ketakutan, menghadapi ketidakpastian, dan tetap setia pada prinsip-prinsip yang benar, bahkan ketika ada risiko atau tekanan dari lingkungan sekitar. Marcus Aurelius misalnya, menunjukkan keberanian tidak hanya di medan perang sebagai seorang kaisar, tetapi juga dalam menghadapi tantangan politik dan emosional yang datang dengan tanggung jawabnya yang besar. Keberanian berarti berani mengatakan yang benar. Meskipun sulit atau tidak populer, banyak orang menghindari berbicara jujur karena takut akan konsekuensi sosial atau profesional. Namun dalam stoikisme, lebih baik menghadapi kesulitan dengan integritas daripada menyerah pada kebohongan atau kepura-puraan. Epictetus menekankan bahwa seseorang harus berani menerima kenyataan dan berbicara dengan jujur tanpa membiarkan rasa takut menguasai diri. Seorang stoik sejati akan tetap teguh pada kebenaran,
Meskipun itu berarti kehilangan kenyamanan, atau bahkan menghadapi perlawanan, keberanian juga diperlukan dalam mengambil keputusan yang sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada dilema yang memerlukan pilihan yang berani. Misalnya, meninggalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, menolak ikut dalam praktik yang tidak etis, atau berdiri membela seseorang yang diperlakukan tidak adil. Keberanian bukan hanya soal bertindak tanpa rasa takut, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan itu dengan kebijaksanaan dan tekad. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa takut itu alami, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Keberanian dalam stoikisme juga berarti tetap teguh dalam menghadapi kesulitan hidup. Hidup penuh dengan tantangan, dari kegagalan hingga kehilangan. Orang yang berani tidak menyerah ketika menghadapi kemunduran, tetapi malah menggunakannya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Seneca mengatakan bahwa kesulitan adalah ujian bagi jiwa, dan mereka yang berani menghadapi kesulitan dengan kepala tegak akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa menghindari penderitaan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Pada akhirnya, keberanian dalam stoikisme adalah tentang menjalani hidup dengan integritas, dan tanpa rasa takut akan konsekuensi yang berada di luar kendali kita. Seorang stoik sejati tidak hanya berani dalam tindakan besar, tetapi juga dalam keseharian dari menolak godaan untuk berbohong, hingga menghadapi tantangan dengan ketenangan. Dengan menanamkan keberanian dalam diri kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. 3. Keadilan. Keadilan dalam stoikisme bukan sekadar konsep hukum, tetapi sebuah kebajikan yang mendasari hubungan manusia yang harmonis. Para filsuf stoik percaya bahwa hidup yang baik bukan hanya tentang mengembangkan diri sendiri, tetapi juga tentang memperlakukan orang lain dengan adil dan benar. Marcus Aurelius dalam Meditations sering menekankan bahwa seseorang harus selalu bertindak demi kebaikan bersama, bukan hanya demi keuntungan pribadi. Dalam pandangan stoik, keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak orang lain, tanpa memihak atau membiarkan kepentingan pribadi mengaburkan keputusan kita. Bersikap adil berarti berani berdiri di pihak yang benar, bahkan ketika itu sulit. Tidak jarang dalam kehidupan kita dihadapkan pada situasi di mana bersikap adil bisa mendatangkan risiko atau ketidaknyamanan. Misalnya, melaporkan tindakan tidak etis di tempat kerja, atau membela seseorang yang diperlakukan tidak adil. Dalam ajaran stoik, keberanian dan keadilan berjalan beriringan. Karena seringkali melakukan hal yang benar membutuhkan keberanian untuk melawan arus atau menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Keadilan dalam stoikisme juga berarti tidak membiarkan emosi atau prasangka menguasai keputusan kita. Seneca mengingatkan bahwa seseorang harus berusaha melihat segala sesuatu dengan perspektif yang tenang dan objektif. Emosi seperti kemarahan atau dendam dapat mengaburkan penilaian kita, membuat kita bertindak tidak adil terhadap orang lain. Oleh karena itu, seorang stoik sejati berusaha untuk selalu berpikir rasional dan tidak bertindak berdasarkan impuls atau perasaan sesaat. Selain itu, keadilan bukan hanya soal memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi juga tentang menjalankan tanggung jawab kita dalam masyarakat. Marcus Aurelius percaya bahwa setiap individu adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, dan oleh karena itu, memiliki kewajiban untuk berkontribusi demi kebaikan bersama. Ini berarti kita tidak hanya harus bersikap jujur dan adil dalam interaksi pribadi, tetapi juga berusaha menciptakan lingkungan yang lebih baik, baik di tempat kerja, dalam keluarga, maupun dalam komunitas kita. Pada akhirnya, keadilan dalam stoikisme adalah tentang hidup dengan integritas dan kesadaran bahwa tindakan kita berdampak pada orang lain. Stoik sejati tidak hanya peduli dengan kebebasan dan kedamaiannya sendiri, tetapi juga dengan kesejahteraan orang lain. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan seimbang. 4. Pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, keinginan, dan impuls agar tetap seimbang. Dalam stoikisme, ini adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Marcus Aurelius pernah berkata,
Jika Anda marah, ketahuilah bahwa kemarahan adalah pilihan Anda. Artinya apapun yang terjadi di luar diri kita tidak bisa memaksa kita untuk bereaksi berlebihan kecuali kita mengizinkannya. Pengendalian diri mengajarkan bahwa kita tidak harus menjadi budak emosi atau keinginan sesaat. Pengendalian diri mencakup kemampuan untuk menahan diri dari godaan berlebih, baik dalam bentuk amarah, kesenangan, maupun kesedihan yang berlebihan. Seorang stoik percaya bahwa hidup yang seimbang adalah hidup yang tidak dikuasai oleh keinginan yang meluap-luap. Misalnya menikmati makanan lezat adalah hal yang wajar, tetapi jika berlebihan, itu bisa merusak kesehatan. Dengan mengendalikan diri, kita bisa menikmati kesenangan tanpa kehilangan kontrol atas diri sendiri. Dalam praktiknya, pengendalian diri juga melibatkan kemampuan untuk tetap tenang saat menghadapi tekanan. Misalnya saat Anda menerima kritik pedas, naluri awal Anda mungkin ingin membalas dengan emosi. Namun dengan melatih pengendalian diri, Anda bisa memilih untuk merespons dengan tenang dan rasional. Sikap ini tidak hanya membuat Anda lebih dihormati, tetapi juga menjaga energi Anda dari terbuang sia-sia pada hal-hal yang tidak produktif. Pengendalian diri juga berperan penting dalam menunda kepuasan demi tujuan jangka panjang. Orang yang melatih kebajikan ini tahu bahwa keberhasilan sejati membutuhkan disiplin dan kesabaran. Misalnya, memilih untuk menabung daripada menghamburkan uang secara impulsif adalah bentuk pengendalian diri yang menghasilkan manfaat besar di masa depan. Dengan menahan keinginan sesaat, Anda sedang berinvestasi pada pencapaian yang lebih bermakna. Akhirnya, pengendalian diri membantu Anda membangun karakter yang lebih kuat. Ketika Anda mampu mengendalikan amarah, nafsu dan rasa cemas, Anda tidak hanya menjadi pribadi yang lebih tenang, tetapi juga lebih berwibawa. Pengendalian diri bukan soal menekan emosi, melainkan memahami dan mengarahkan emosi tersebut ke arah yang lebih baik. Dalam dunia yang penuh distraksi dan tekanan, pengendalian diri adalah kunci untuk tetap fokus, damai dan berdaya menghadapi hidup. 4 kebajikan utama stoikisme: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri merupakan fondasi untuk hidup yang lebih tenang dan bermakna. Kebijaksanaan membantu Anda membedakan apa yang bisa Anda kendalikan, sementara keberanian memberi Anda kekuatan untuk bertindak benar meski dihadapkan pada risiko. Keadilan mendorong Anda untuk bersikap adil dan berbuat baik kepada sesama, sedangkan pengendalian diri menjaga Anda agar tidak dikuasai oleh emosi dan keinginan yang berlebihan. Dengan melatih keempat kebajikan ini, Anda bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Namun mengembangkan kebajikan ini tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan kesadaran, lasiman, dan komitmen yang konsisten. Mulailah dengan langkah kecil. Tanyakan pada diri Anda setiap hari, apa yang bisa saya kendalikan? Atau apakah tindakan ini mencerminkan keberanian, keadilan atau pengendalian diri? Dengan refleksi yang berkelanjutan, Anda akan semakin memahami cara menerapkan stoikisme dalam kehidupan nyata. Jika Anda ingin hidup yang lebih damai dan berdaya, mulailah dengan melatih satu kebajikan terlebih dahulu. Mungkin Anda bisa mempraktikkan pengendalian diri saat menghadapi situasi sulit, atau menunjukkan keberanian dengan berkata jujur meskipun itu tidak mudah. Kuncinya adalah konsistensi. Dengan terus berlatih, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri akan menjadi bagian alami dari karakter Anda, membimbing Anda menuju hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali kita, melainkan pada bagaimana kita merespons kehidupan. Dengan menerapkan 4 kebajikan utama, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang, kuat, dan berdaya. Kebajikan ini bukan hanya konsep filosofis, tetapi pedoman praktis yang bisa kita latih setiap hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mulailah langkah kecil hari ini. Latih diri Anda untuk lebih sabar, berani menghadapi ketakutan, bersikap adil terhadap orang lain, dan mengendalikan emosi saat menghadapi tekanan. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat pada hidup yang lebih bermakna dan damai. Ingatlah, kunci utama dalam stoikisme adalah konsistensi. Teruslah berlatih, dan kebajikan akan menjadi bagian dari diri Anda.